Baiklah, karena sudah pukul 20.05, langsung saja kita buka webinar pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, aku Ais dari Edu Event Makassar yang pada malam hari ini akan bertindak sebagai host atau moderator pada webinar Strategi Penulisan Esai Beasiswa Unggulan. Nah, webinar ini didedikasikan buat teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa unggulan. Nah, pada malam hari ini kita akan berkesempatan belajar dari Kak Hadi yang merupakan award di beasiswa unggulan pada tahun 2017 dan juga beliau merupakan founder dari Bine Makassar dan juga salah satu pengurus aktif dari BU Indonesia Timur. Baiklah, mungkin langsung saja saya berikan ke Kak Hadi. Oke, baik. Terima kasih, Ais, ya, untuk awalannya. Sebelumnya suaraku kedengaran dengan jelas kan? Agak putus-putus, Kak, sama agak kecil. Kecil ya? Baik. Iya. Kalau seperti ini, kalau begini? Oke, Kak. Kalau aku udah bagus. Buat teman-teman yang lain gimana? Mungkin bisa chat di kolom komentar. Udah jelas belum? Atau mungkin Sudah jelas kan suaraku? dari Aman Kak ya? Bayu katanya udah aman, Kak. Thank you, Kak Bayu. Oke. Jadi ini jaringan aman? Kalau saya gini-gini aman ya? Aman, Kak. Aman. Oke. Thank you, Kak Ais ya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam ya teman-teman semuanya, para pendaftar ya, sebutnya pejuang BU 2025. Salam kenal ya. Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesempatan ya untuk sharing, dan kita difasilitasi oleh Edu Makassar untuk sharing berkaitan dengan strategi menulis esai dengan topik terbaru. Nah, mungkin sebelum saya memulai, langkah lebih baiknya ya kita mungkin sapa-sapa dulu ya supaya lebih enak ya. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kamera, ayolah. Kita sesinya insya Allah 1 jam ke depan lah, kita tidak lama. Saya bawa materi mungkin 30 menitan, sisanya kita tanya jawab 30 menit ke depannya. Nah, karena saya yakin mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu konfirmasi gitu untuk jawabannya, dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya sudah dapatkan begitu. Jadi teman-teman silakan ya, karena ini forum online, jadi alangkah lebih serunya kalau misalnya teman-teman juga mengaktifkan kamera supaya interaksinya oke. Thank you. Ada Kak Bayu, lucu sekali ya. Pakai karakter, ada Angelia, ada Melda, kemudian ada Nabila, ada Andi Alifa, dan ada Karunali. Saya kayaknya Karunali ikut di join di siang ya, kalau tidak salah ya, atau saya salah lihat akun. Iya Kak, terlambat tadi siang. Oh, terlambat tadi siang. Oke, siap. Jadi saya mau kenal-kenalan, cukup kenalkan namanya, sekarang kuliah di mana, jurusan apa, jenjangnya apa, dan harapannya untuk ikut sesi kali ini kira-kira apa ya. Kita mulai di Kak Angelia. Silakan Kak. Suaranya belum kedengaran di saya ini, atau cuma saya yang belum dengar? Yang lain apakah dengar suaranya Angelia? Dengar ya? Atau cuma saya yang tidak dengar suaranya? Tidak didengar Kak. Tidak ada ya suaranya ya? Angelia kayaknya audionya bermasalah. Belum. Oke, kita skip dulu bentaran ya. Sorry ya Kak Angelia ya. Oke, kita ke Krismelda. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Krismelda Afliza. Aku dari Aceh, dari Universitas Syah Kuala.
dan sekarang menempuh S1 di ilmu komunikasi. Oh, ilmu Harapannya komunikasi ikut dan webinar ini, harapannya? harapannya kan nggak kan udah mulai nih kerjain esai, tapi kayaknya kurang nih idenya gitu. Kayak, kok udah kayak gini gitu. Dia makanya mau ikut ini supaya dapat inspirasi nih, Kak. Oh, oke. Jadi memang sudah mulai mengurus berkasnya dan ada keraguan lah di penulisan esainya ya, Melda ya. Iya, Jauh nih ya, Kak. dari ujung ya, dari Siak Kuala. Oh, Ya. oke, salam kenal ya. Nah, udah. Oke, kita ke siapa lagi? Ilma. Halo, bisa Kak. Boleh perkenalan? Perkenalkan, namaku Andi Amaprianti, aku dari Makassar, maba S2 Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin. Oke. Harapannya Kak Ilma? Harapannya ikut webinar ini sama sih seperti teman yang lain, supaya bisa dapat ilmu bagaimana sih strategi penulisan esai untuk beasiswa unggulan. Itu aja sih, Kak. Oke, itu ya dari ilmu kelautan ya. Nah ini kita bergeser lagi ke UNAS lagi, tapi jurusan berbeda kayaknya nih. Kak Ronaldi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ronaldi dari Universitas Hasanuddin, program studi ilmu biomedik. Untuk sekarang statusnya ongoing, Kak. Ketiga ya. Iya. Oke, Ronaldi ini harapannya apa? Join. Mau ikut webinar karena untuk menambah relasi yang pertama, Kak. Yang kedua untuk lebih berbenah lagi, Kak, karena sudah pernah ikut tes beasiswa unggulan di tahun kemarin tapi belum rezeki untuk lulus, Kak. Kalau boleh tahu Ronaldi kemarin sampai tahapan apa? Di tahap administrasi, Kak. Oh, gugur di administrasi ya? Iya, Kak. Tapi pasti sudah lakukan analisis toh, maksudnya kira-kira dari tahun kemarin apa Oh yang iya, kurang? sudah, Ya, Kak. ya, itu perlu diperbaiki sih. Thank you, Kak Ronaldi. Semoga sesi kali ini bisa membantu Kak Ronaldi dan juga teman-teman yang lain yang mungkin harapannya juga sama tentunya mengikuti sesi esai kali ini. Nah, baik teman-teman semuanya, saya izin untuk share ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang suaraku melambat atau mungkin patah-patah, boleh langsung diinterupsi ya. Saya langsung diinterupsi saja. Mohon maaf ya kalau misalnya saya lagi di luar pakai wifi. Kelihatan dari saya screenku? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, thank you. Ini saya sangat butuh feedback ya dari kalian karena saya tidak bisa lihat chat. Nah, kita matikan dulu yang nyala mic, kita matikan dulu ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai sesi sharing and discussion strategi menulis esai beasiswa unggulan. Oke, nah teman-teman, perkenalkan ya, namaku Hadi. Sekarang saya berprofesi sebagai mentor dan trainer. Saya juga seorang content creator dan afiliator marketing di sosial media, di Instagram, TikTok, dan Pinterest. Jadi mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mendapati konten itu kemudian bergabung di grup yang saya buat gitu. Saat ini saya juga sebagai fasilitator ya, sebagai profesional juga di BSI Scholarship Makassar. Jadi saya juga fasilitator untuk program pendampingan BSI Scholarship khususnya di Makassar. Saya pegang Universitas Muhammadiyah Makassar, UIN Alauddin Makassar, dan juga Universitas Muslim Indonesia. Begitu. Selain memang di beasiswa unggulan, saya sebagai penerima yang di beasiswa lain, saya jadi mentor juga gitu, untuk program pendampingan mereka. Terus saya juga adalah pendiri Yayasan Bersama Menciptakan Masa Depan atau dikenal dengan ini adalah salah satu organisasi lah anak muda untuk belajar membuat proyek yang berdampak di lingkungan sekitar. Nah, tadi juga sudah diperkenalkan bahwa saya adalah penerima beasiswa unggulan tahun 2017 dan juga pengurus lah ya di program beasiswa unggulan di Timur. Gitu. Nah, kita langsung saja sebetulnya ya. Jadi
saya ada challenge nih buat teman-teman sebelum saya mulai. Jadi silahkan memperhatikan sesi pada malam hari ini. Saya ada challenge dan tentunya ada hadiahnya. Ini untuk menyemangati teman-teman juga mengikuti sesi. Caranya adalah follow Instagramku dan juga follow Instagram Pdi Makassar. Pastikan mengikuti sesi webinar kali ini sampai akhir dan lakukan dokumentasi sesi hari ini. Kemudian nanti catat insight-insight menarik yang kalian dapatkan dari sesi hari ini. Nah, kemudian teman-teman tugasnya adalah membuat postingan Instastory saja ya, tag saya dan juga Event Makassar terkait dengan apa yang diikuti hari ini. Nah, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah bagi 3 orang dengan Instastory yang menarik, nanti akan mendapatkan hadiah berupa ebook ya. Nah, ebook ini adalah ebook yang saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman saya mengenai mahasiswa untuk mendaftar beasiswa unggulan. Dan ini harusnya berbeda, tapi kalau untuk 3 orang yang menang itu akan nanti dikasih secara free dan nanti bisa masuk ke grup VIP kelasku untuk mentoring gitu. Jadi kalau di grup VIP kelas itu ada webinar rutin lah yang dilakukan seperti ini dan itu bisa diikuti ketika menjadi member di grup VIP kelas gitu. Dan deadline postingannya besok ya pukul 9 pagi gitu, besok WIB lah. Nah kayak gitu, jadi semoga ini membuat teman-teman semuanya semangat untuk mengikuti sesi kali ini. Gitu. Dan saya juga ada beberapa layanan biasa sih untuk pendaftaran beasiswa unggulan, tapi kalau mau nanti akan dikirimkan linknya kepada kalian yang konsultan privat, buat ESA dan juga ada yang itu. Tapi kita skip saja yang itu, kita langsung ke materi saja ya. Jadi ada pertanyaan besar nih yang perlu teman-teman jawab dulu dan bantu untuk di kolom chat ya. Jadi apa sih yang menjadi kesulitan kamu ketika menulis esai? Nah ini perlu saya tahu dulu ya. Apa sih kesulitannya teman-teman? Boleh dibantu tulis ya di kolom chat. Apa sih kesulitan kamu dalam menulis esai? Akan ditulis dulu. Jadi saya mau lihat apa yang sebetulnya menjadi masalah buat kalian dalam menulis esai. Dibantu tulis ya teman-teman. Saya menghubungkan jurusan dengan tema esai. Oke, kiri. Pembagian subtema pada paragrafnya, Kak. Menyusun idenya. Kesulitan menata bahasanya. Oke. Oke, terus kesulitan menata bahasanya, sulit menghubungkan tema esai dengan keseharian. Oke, ada lagi? Ini dari 24 orang. Apakah cuma ini masalahnya? Oke, kita simpulkan kurang lebih sama lah ya, mewakili semua permasalahan atau kesulitan yang dihadapi. Nah, sebetulnya saya sudah membuat juga ya catatan apa sih yang menjadi kesulitan teman-teman ketika menulis esai ya. Apalagi yang belum pernah menulis esai sama sekali. Yang pertama, bingung mulai dari mana. Ya, bingung mulai dari mana. Oke, sulit mengetahui bahwa esai itu ada nilai khususnya atau tidak. Oke. Terus kesulitan juga itu kayak tidak tahu mau tulis apa, ceritanya terlalu melebar, kemudian mungkin takut terlalu lebay atau mungkin terlalu datar, tidak pede dengan pengalaman sendiri, sulit nyambungin. Ini ya tadi banyak ya, sulit menyambungkan cerita, tujuan, studi dan juga dengan topik. Nah, mepet dengan deadline karena kaget tiba-tiba baru buka, wah gimana nih, essay belum selesai. Itu ada juga tuh, dapat kayak shock, tiba-tiba shock karena dibuka, karena belum siap. Terus tidak paham apa sih yang dicari oleh reviewer gitu, essay kayak gimana, tidak paham, akhirnya kayak khawatir mau nulis apa ya, terus takut esainya tidak meyakinkan. Nah, semua ini itu saya dapatkan datanya dari bertanya-tanya secara random ke para pendaftar beasiswa unggulan. Gitu. Dan mungkin ini yang bisa mewakili kekhawatiran teman-teman ya dalam menulis esai. Baik, sekarang kita masuk lagi nih. Kenapa sih esai itu penting? Nah, itu kan pertanyaan mendasarnya. Kenapa sih itu esai penting? Emang nilaiku, pengalamanku, prestasiku itu tidak cukup untuk meyakinkan tujuh kalau saya itu pantas. Nah itu pertanyaan mungkin juga ya yang hadir dalam diri kita kalau daftar beasiswa unggulan. Nah jadi teman-teman sebenarnya esai itu penting sekali. Kenapa? Karena
lewat esai kalian itu bisa dikenal oleh reviewer. Bayangkan, esai itu adalah sebuah panggung. Jadi panggung itu adalah panggung show-nya kalian. Tempatnya kalian menampilkan apa yang kalian punya. Gitu. Kalau di jualan namanya etalase. Nah, itu etalasenya kalian. Ada apa, fitur apa nih? Barang apa nih yang sedang dijual? Nah, itu esai. Ya, jadi mau kalian nilainya bagus, prestasinya keren, pengalamannya banyak. Tapi kalau tidak ditulis di dalam esai sama aja. Gitu. Kurang klop. Kenapa sih esai itu ada untuk reviewer? Nah, jadi dengan esai teman-teman itu ada gambaran besar lah bisa diketahui oleh reviewer. Alasan kenapa kuliah itu tergambar di esai. Kemudian kenapa sih mau lanjut dengan beasiswa ini? Kemudian apa sih kontribusinya sejauh ini? Itu apa sih rencanamu ke depannya? Itu kan di esai dituliskan. Dan esai, ingat teman-teman, esai itu bukan sebuah formalitas. Bukan kayak yang penting ada deh, yang penting ada tulisan deh, karena kan sudah ada sertifikat dan lain sebagainya sudah disahkan juga. Yang penting kan ada tulisan. Jangan. Esai itu bukan sekedar formalitas, tapi panggung kalian untuk menunjukkan visi dan keunikan kalian. Ingat, nilai bisa sama, prestasi bisa sama, kampus bisa sama, jurusan bisa sama, tapi cerita hidup kalian beda. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Itulah yang membedakan kalian. Pendaftar yang satu dengan pendaftar yang lainnya di esai. Ada ceritanya kalian masing-masing. Jadi jangan berpikir bahwa kalian itu tidak pantas. Karena itu kalian punya ceritanya masing-masing. Makanya esai itu penting. Nah, itu mindset pertama dulu ya, supaya kalian paham bahwa apa sih harus ada esai. Kita lanjut lagi. Mari kita lihat ke persyaratan esai beasiswa unggulan tahun terbaru 2025. Temanya baru juga, ya, dari tahun kemarin kan tentang karya, kontribusi. Sekarang berubah, membahas tentang dampak teknologi terhadap karakter karya digital. Nah, kata kuncinya di sini ada 3 teman-teman. Ya, ingat ya, kata kuncinya di sini ada 3. Dampak, teknologi, dan karakter. Nah, kalau saya pribadi ya, kata kuncinya itu ada 3, dampak, teknologi, dan juga karakter. Apa dampak yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, terus penggunaan teknologi yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin di idenya, dan karakter. Apa sih perubahan-perubahan karakter positif dan negatif yang kalian lihat di lingkungan sekitar? Ya, itu yang kita ingin bahas tuntas di esai. Gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dan diinginkan oleh BU bahwa temanya baru, semuanya tentang digital, karena memang ya sekarang pemerintah Indonesia fokusnya di situ. Salah satunya adalah digitalisasi. Nah, panjang esainya itu harus menyesuaikan. Kalau S1 1000 sampai 1500, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau S2 S3 1500 sampai 2000, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi silahkan teman-teman cari amannya itu berarti ya 1200 sampai 300 kalau S1, kalau di S2 S3 ya 1600, 700, 800 gitu, supaya nanti kalau ada revisi dan lain sebagainya itu masih aman lah jumlah katanya kayak gitu. Jadi kita lagi-lagi harus kembali ke pedoman. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman semua. Terus gimana Kak? Saya bisa mulai menulis esai, padahal saya tidak tahu harus mau tulis apa. Gitu. Mungkin ada yang kayak, aduh, tema yang dulu saja tahun kemarin saya tidak tahu mau tulis apa, tiba-tiba berubah lagi. Nah, gimana nih Kak supaya saya bisa tulis dan gampang meramu tulisanku dan jadi sebuah esai? Nah, saya ada 3, ya, ada 3 struktur sederhana yang wajib kalian pahami ketika membuat sebuah esai. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, yang namanya struktur inilah yang membangun suatu bentuk gitu atau membangun esai. Nah, kenapa struktur ini penting diketahui? Ini sangat fundamental karena ya seorang sulit menulis esainya karena biasanya berpikir apa ya yang harus saya bahas, apa yang saya harus bahas. Tapi kalau kalian paham struktur, kalian pasti paham apa yang harus ditulis. Nah, saya akan mulai jelaskan dari pembahasan yang pertama, pembuka. Nah, kalau di pembuka, yang ditulis apa ya? Ditulis siapa kamu, deskripsi tentang dirimu, latar belakang kamu, dari mana kamu berasal, lingkungan sekitarmu kayak gimana,
bagaimana awal mula kalian terpapar dengan teknologi. Nah, itu kan yang dibahas di pembukaan. Nah, apa sih tujuan pembuka kita menulis banyak hal tentang diri sendiri? Ya karena yang namanya pembuka yaitu bridging memberitahu kepada reviewer bahwa saya adalah orang yang seperti ini, punya latar belakang yang seperti ini, tertarik dengan hal yang seperti ini. Gitu. Jadi kayak prolog lah gitu kalau dibilang. Tujuannya adalah reviewer bisa langsung tahu bahwa kamu itu siapa, kenapa kamu itu seseorang yang menarik. Nah, itu dari pembukaan. Dan yang namanya pembukaan itu tidak harus satu paragraf, ya. Bisa 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Intinya isinya itu adalah menjelaskan secara clear apa siapa kalian, background kalian apa, kepedulian kalian apa, dan terkait dengan paparan teknologi terhadap diri kalian. Gitu. Jadi sudah tidak bingung mana nih apa nih yang perlu saya mulai tulis kalau misalnya di pembukaan. Nah, diisi tadi ada yang ada harapannya ya. Dia tadi bilang subtopiknya kebingungan nggak mau menyusun apa. Nah, untuk menyusun subtopiknya, kalian bisa memilah-milah gitu. Memilah-milah apa sih yang perlu dibahas. Nah, kalau dari saya ya isinya bisa bercerita tentang apa sih kontribusi yang pernah dilakukan, yang saat ini dilakukan, dan yang akan dilakukan. Itu disebutkan. Kemudian bagaimana sih teknologi mempengaruhi kehidupan dan karakter kamu, atau mungkin keluarga kamu, atau mungkin pekerjaan kamu, serta alasan kenapa memilih jurusan saat ini dan atau kampus saat ini. Nah, isi ini adalah kunci utama kalian menjelaskan apa yang kalian miliki dari prestasi, teman-teman organisasi, impian dan lain sebagainya itu dijelaskan di isi. Nah, supaya tidak campur-campur pembahasannya, ya kalian bikin yang namanya sub-topik atau sub-bagian. Gitu. Tujuannya apa diisi ya? Kalian menunjukkan semua yang kalian punya. Gitu. Kalian menunjukkan apa yang kalian punya tentang impian kalian, visi kalian, semuanya itu dituangkan di isi. Nah, setelah itu kalian menulis yang namanya kerangka penutup. Nah, di penutup kalian bisa tutup dengan rencana kontribusi kalian selama dan setelah menjadi awardee. Gitu. Jadi kalau misalnya diterima jadi awardee, apa sih rencana kontribusi yang akan kalian lakukan selama kuliah, dan nanti kalau misalnya lulus apa sih yang akan kalian lakukan, itu di closing di situ. Dan tujuannya di sini sebetulnya adalah untuk menentukan arah hidup kalian dan kesiapan kalian untuk berkontribusi dan kemampuan kalian, kekuatan kalian untuk mendaftar BO sebetulnya apa, alasan terkuatnya sebetulnya apa. Nah, itu ditulis di penutup. Nah, ketiga struktur ini itu wajib kalian pahami dulu. Gitu. Jadi harus ada itu supaya kalian mindsetnya itu tertata dengan baik ketika menulis esai. Nah, ada bagian yang ingin saya jelaskan. Jadi ada 4 hal yang mestinya ada kalian bahas di esai. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang memudahkan kalian juga lah. Kak, apa sih yang sebaiknya saya bahas di esaiku gitu. Kan tadi sudah diajarkan strukturnya ada 3 tuh, membuka, isi, penutup. Tapi saya masih bingung kan, apa yang sebaiknya saya bahas gitu. Nah, ini ada rekomendasi 4 hal yang bisa kalian bahas di esai. Ini rekomendasi saya. Kalian bisa tambahkan sebetulnya. Nah, yang pertama, yang pasti yang pertama adalah cerita personal kalian. Yang kalian ceritakan siapa kamu, dari mana asal, mungkin awal kalian terpapar dengan teknologi, kebiasaan-kebiasaan kalian dalam belajar, kebiasaan kalian dalam misalnya dalam berusaha menuntut ilmu, mungkin tantangan hidup yang kalian hadapi, ya, atau mungkin ada perubahan karakter yang kalian dapati atau dirasakan sendiri karena terpapar teknologi. Itu semuanya dijelaskan di cerita personal, dan biasanya cerita personal kayak gini itu ditulis di pembukaan. Gitu, ditulis di pembukaan. Contoh, misalnya ya, ini pendek saja, 1 kalimat, 2 kalimat. Saya pertama kali mengenal YouTube itu jujur waktu SMP lewat internet, gitu, lewat warnet lah. Dan saya sering nonton YouTube waktu itu. YouTube kayak video motivasi bisnis, motivasi impian, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Saya dari zaman SMP itu sudah pintar menulis impian di kertas, kemudian ditempel di dinding. Nah, buktinya apa? Bukan buktinya, hasilnya apa? Hasilnya ya
saya mengalami perubahan karakter dari yang tadinya tidak paham tentang impian, tidak paham tentang menulis impian, akhirnya punya visi dan impian yang besar karena nonton YouTube. Nah, berarti itu adalah dampak positif yang saya alami karena teknologi. Nah, kalian juga bisa mencari atau menggali apa yang terjadi atau apa yang kalian alami selama kalian mungkin terpapar dengan teknologi. Nah, itu topik pertama tentang cerita personal. Nah, hal yang kedua yang bisa kalian bahas adalah hubungkan cerita personal kalian dengan tujuan hidup kalian. Tujuan hidup ini berarti berkaitan dengan jurusan, berkaitan dengan tujuan karir ke depannya. Jadi kayak cerita pribadi kalian masukkan ke alasan memilih jurusan, ya, terus alasan mendaftar di itu, gitu. Jadi kalian fokusnya di sini adalah apa sih visi kalian ke depannya, apa sih kontribusi yang telah, sekarang dan akan dilakukan. Gitu. Bukan prestasi kosong. Prestasi kosong itu kayak kalian cuma menyebutkan saya aktif di organisasi A, B, C, saya juara 1 di sini, itu namanya prestasi kosong. Tapi kalian tidak menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari prestasi itu. Nah, contoh untuk kalimat yang menghubungkan dengan tujuan hidup. Nah, ini kan masih nyambung di atas ya. Jadi sejak saat itu saya percaya bahwa teknologi bisa mengubah hidup. Gitu. Itulah kenapa saya memilih jurusan pendidikan. Nah, supaya saya apa? Supaya saya bisa membuat konten belajar secara digital untuk anak-anak di desa. Itu kan kayak sudah menunjukkan kenapa saya memilih jurusan pendidikan. Kemudian apa yang akan saya lakukan itu kan sudah tergambarkan dalam 2 kalimat ini. Sesimpel itu. Nah, kalian bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Nah, itu yang perlu ada menurutku di dalam esai. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga yang perlu ada juga adalah kalian harus bisa menunjukkan apa kontribusi yang pernah, yang sekarang, dan yang akan kalian lakukan dan berkaitan dengan transformasi digital juga. Jadi contohnya misalnya tipsnya ya kan, misalnya kalian menceritakan apa yang sudah kalian lakukan di organisasi, di komunitas, di sosial dan lain sebagainya. Kalian ceritakan, diisi gitu, atau kalian bisa menunjukkan gitu kayak apa sih karakter-karakter yang terbentuk dari apa yang kalian alami. Misalnya kalian ikut kegiatan komunitas gitu. Dibanding kalian menjelaskan saya jadi ketua panitia di kegiatan ini, kalian penting menjelaskan prosesnya yang akhirnya kalian belajar tentang kegigihan, kalian belajar tentang kolaboratif dan lain sebagainya. Nanti kalian melakukan hal seperti itu, menceritakan apa yang kalian dapatkan ketimbang kalian klaim seperti itu. Klaim langsung kayak saya adalah orang yang gigi dan sebagainya. Gitu. Contoh misalnya, saya pernah menjadi mentor daring bagi adik-adik kelasku yang mau menulis esai. Gitu. Contohnya saya begini juga lah. Gitu. Misalnya saya daftar BU, saya ngajarin kalian tentang cara bikin esai. Gitu. Dan kemudian kita berdiskusi lewat Zoom, dan saya tuliskan di esai juga kita kami berdiskusi lewat Zoom dan saling memberikan umpan balik. Akhirnya beberapa dari mereka berhasil. Tapi itu kan kayak sebuah impact, dampak yang kalian lakukan itu juga adalah kontribusi dan ternyata ada hasilnya kayak gitu, dan kalian memanfaatkan teknologi untuk mendeliver atau melakukan kontribusi tersebut. Nah, itu poin ketiga yang perlu kalian hadirkan di dalam esainya, kontribusi dan transformasi digital. Nah, yang terakhir adalah kalian sebaiknya mengumpulkan yang namanya rencana selama dan setelah studi. Nah, karena kan kalian kuliah nih, berarti kan selama kuliah ada pembahasan rencana apa yang akan dilakukan, dan setelah studi apa yang akan dilakukan. Nah, tipsnya di sini adalah ceritakan selama kalian kuliah rencananya secara konkret apa. Misalnya, selama kuliah saya berencana untuk melakukan misalnya riset, ingin minimal menerbitkan 1 publikasi jurnal, ya. Nah, itu kan rencana selama kuliah. Atau misalnya ingin ikut pelatihan keahlian di BNSP dan dapat beberapa sertifikat, itu kan rencana. Gitu. Kenapa rencana-rencana ini penting? Ya, BU ingin melihat kalian seberapa siap sih mengarungi kehidupan perkuliahan ke depannya, gitu. Ya, bukan cuma mengikuti kalender akademik yang ada di kampusnya kayak gitu. Jadi BU ingin melihat rencanamu ke depannya kayak gimana ya, gitu. Bukan cuma ikut alur, gitu. Tapi benar-benar kalian sudah tata, ada roadmap-nya sendiri. Nah, begitupun dengan setelah studi, gitu. Kalau kalian sudah dibiayai BU, tamat kuliah, rencananya apa? Misalnya ingin berkontribusi ke masyarakat, bikin organisasi di daerah, bikin usaha,
bikin sesuatu yang berdampak kepada orang banyak. Nah, itu ditulis juga idenya. Nah, contoh misalnya, selama studi saya akan bikin jurnal atau konten edukasi tentang hukum ketenagakerjaan di kerajaan digital. Nah, nanti setelah lulus saya mau bikin pusat advokasi digital di kampus saya yang bekerja sama dengan dosen-dosen yang juga peduli dengan isu ketenagakerjaan. Kan kayak gitu. Sesimpel itu menyampaikannya. Tapi kalian ini kan singkat sekali. Nah, nanti kalian bisa kembangkan lebih jauh lagi pembahasan rencana selama dan setelah studi nanti. Dan itu adalah 4 hal yang menurutku wajib sekali kalian hadirkan ceritanya di dalam esai. Nah, selanjutnya, nah ini juga yang menjadi pertanyaan juga ya. Saya sering lihat di internet ya, di komentar videoku, Kak. Saya banyak pengalaman, saya banyak prestasi, saya takut dianggap sombong gitu sama kementerian karena terlampau banyak yang saya tulis di situ. Gitu. Nah ini tips buat kalian supaya tidak terlihat sombong. Gitu. Sebetulnya bukan terlihat sombongnya, tapi supaya kalian bisa menampilkan apa yang kalian punya dengan cara yang elegan. Caranya gimana? Jadi ada caranya. Jadi menunjukkan prestasi tanpa terlihat pamer. Contoh misalnya, kalian ingin menyorot dampak, ya, tapi bukan gelar. Nah, biasanya kalian kan rata-rata kalau menulis itu di essay pasti cuma mengklaim saya adalah juara 1 lomba debat nasional tahun ini. Ketimbang kalian menulis tentang kalian adalah juara 1, penting kalian jelaskan dampak yang terjadi pada diri kalian pada saat ikut lomba. Gitu. Kalian bisa menjelaskan pengalaman lomba debat mengajarkan saya menyampaikan ide saya dengan cara empati. Gitu. Ini saya terapkan saat fasilitasi diskusi di komunitas. Gitu. Nah itu bisa. Dengan kata lain kalian ya kalian ikut lomba, dampaknya adalah ya kalian bisa kalian bisa menerapkannya saat fasilitasi diskusi, jadi bisa lebih sabaran gitu. Atau mungkin kalau kalian tidak menyorot dampaknya, kalian mungkin ingin fokus ke value, nilai. Kalian menceritakan nilainya, bukan sekedar daftar apa yang kalian ikuti. Nah, ketimbang kalian menulis saya aktif di 10 organisasi, saya ikut pelatihan ini. Nanti kalian jelaskan value-nya. Waktu saya jadi relawan di daerah 3T, saya sadar pendidikan itu bisa mengubah hidup seseorang dan mengangkat derajatnya. Nah, sejak saat itu saya berkomitmen untuk ya berfokus di bidang sosial. Nah, itu kan lebih enak pembawaannya gitu. Ketimbang kalian klaim saya aktif di sini. Terus kalau kalian aktif apa? Kan begitu. Itu kan yang mau digali lebih jauh oleh reviewer. Atau mungkin kalian ingin menggunakan bahasa yang tulus dan sederhana. Ketimbang kalian klaim sendiri diri kalian kayak saya punya tekad belajar, saya punya kepemimpinan yang luar biasa. Mending kalian tulis sejak kecil saya sudah terbiasa ambil inisiatif. Nah, kalian kalau kalian sudah bilang sejak kecil sudah ambil inisiatif, berarti kan kalian punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Gitu. Pastikan kayak gitu. Nah, mending kalian lakukan seperti itu bahasanya ketimbang kalian mengklaim diri kalian. Kalau di TikTok itu kalian mungkin akan dapat overclaim gitu, dapat pelanggaran kalau kalian overclaim. Nah, daripada self claim, penting ya kalian bercerita apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian miliki itu dengan cara bercerita dari pengalaman kalian untuk mengarahkan suatu nilai atau value. Nah, itu untuk menunjukkan prestasi tanpa terlihat. Nah, ini saya akan kasih contoh paragraf lah ya, masing-masing satu untuk dari 3 strategi yang simpel yang saya terapkan ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini untuk pembukaan. Nah, ini untuk pembukaan, ini satu paragraf saja yang saya perlihatkan contohnya seperti ini. Nah, saya lahir dan tumbuh di desa kecil gitu, di Yogyakarta contohnya. Terus di mana suara jangkrik itu lebih nyaring daripada suara notifikasi handphone. Ya kan kita tahun lahirnya beda lah gitu. Jadi ceritanya juga pasti beda. Kemudian, tapi semua berubah saat saya mengenal yang namanya YouTube dan media sosial dari HP kakak saya yang di kelas 2 SMA dulu. Awalnya hanya untuk ya hiburan lah, nonton YouTube, itu Facebook. Tapi lama-lama saya terpapar konten edukasi dan kisah inspiratif orang-orang di luar sana yang mengubah cara pandang hidup. Nah, itu kan sudah masuk paparan teknologi, perubahan karakter dan perilaku itu sudah mulai dibahas di sini. Saya jadi lebih reflektif. Nah, ini sini dampaknya saya lebih berpikir besar dan saya mulai bermimpi untuk bisa kuliah di jurusan kedokteran
suatu saat nanti yang dulu bahkan mungkin tidak berani saya bayangkan. Itu karena apa? Terpapar oleh konten-konten mungkin tentang kedokteran gitu. Nah, teknologi membuka wawasan saya juga menantang karakter saya. Apakah saya mampu nyaman jadi penonton atau ingin ikut berjuang untuk memberikan dampak mungkin di bidang kedokteran atau kesehatan. Nah, itu contoh pembukaan, tapi ini cuma satu paragraf. Tapi kalau kalian mau tambah 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, apakah 5 paragraf untuk pembukaan menceritakan deskripsi tentang kalian, gitu. Nah, ini contoh pembukaan. Nah, gimana dengan televisi? Nah, ini saya cuma menunjukkan juga satu ya, tapi kalian bisa bikin banyak dan bikin sub-sub bagian. Misalnya, sejak lulus saya aktif menjadi mentor belajar daring untuk adik-adik yang ada di SMA dulu, gitu, yang mau masuk jurusan kesehatan lah, gitu. Kemudian saya provide diskusi melalui grup WhatsApp dan juga Zoom. Mereka kemudian berbagi modul belajar, bahkan saling memberi motivasi saat mereka mulai kehilangan arah lagi. Nah, selain itu saya juga bikin konten-konten edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya gizi selama remaja. Kemudian saya udah di akun Instagram komunitas. Nah, itu kan dampak kontribusi saya yang tidak saya lakukan. Gitu. Aktivitas ini membuat saya makin yakin bahwa jurusan kedokteran bukan hanya soal belajar anatomi, tapi juga tentang menyebar ilmu yang menyelamatkan. Nah, disinilah saya melihat teknologi bukan sekedar alat bantu, tapi ruang kontribusi nyata yang membentuk saya jauh lebih sabar, bertanggung jawab, dan berempati. Jadi kalian isi ya, seperti yang saya sampaikan tadi di tips 4 hal yang harus ada ya, kalian jelaskan lebih detail, terang terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan saat ini, apa yang akan dilakukan. Jadi kontribusi dan prestasi kalian jelaskan semuanya di sini. Dan terakhir di penutup, contohnya itu ya penutup juga tidak harus satu paragraf, ya bisa 2 paragraf, 3 paragraf. Nah, jika terpilih sebagai penerima BIPUS, saya akan menggunakan masa studi saya untuk mendalami ilmu kedokteran. Itu kan rencana-rencana mengikuti riset kesehatan preventif, membuat konten edukasi berbasis data untuk masyarakat umum, dan lain sebagainya. Gitu. Nanti setelah lulus, nah ini setelah lulus ya, saya akan menjadi dokter yang tidak hanya bekerja di klinik, tapi juga membangun platform edukasi. Itu kan rencananya, idenya, dan ada kaitan tentang teknologinya atau digitalnya. Nah, ini untuk bikin platform edukasi kesehatan untuk remaja dan juga keluarga. Nah, khususnya yang sulit mengakses informasi. Kalau keunggulan bukan sekedar bantuan pendidikan, tapi paling peluang untuk memperluas dampak. Jadi kalian juga perlu paham bahwa kalau kalian dapat BU, kalian itu bukan cuma dapat biaya pendidikan kok saja, tapi kalian dapat forumnya, networkingnya. Kalian juga ada bisa ikut kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pusdikti. Gitu. Dan itu belum tentu penerima beasiswa unggulan. Nanti kalian closing, saya percaya teknologi dan karakter bisa berjalan beriringan asal digunakan dengan niat yang benar untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kayak gitu-gitu kalimat-kalimat penutup. Nah, ini ada summary ya buat kalian. Summary-nya kita sesuaikan dengan 3 struktur tadi, esai yang saya sampaikan, membuka isi penutup, dan 4 hal yang mesti ada di esai itu. Nah, ini summary-nya. Jadi kalau di pembuka ya kalian bahas banyak lah tentang kisah-kisah personal kalian dan awal kalian terpapar teknologi. Nah, nanti di isi kalian jelaskan tentang kontribusi, transformasi karakter, arahan jurusan, ya mimpi, visi, semuanya itu ada di situ. Nah, di penutup kalian rencana kontribusi setelah lulus gitu, dan alasan daftar BU itu kalian paparkan. Nah, ini untuk summary-nya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Sisanya kita akan ada sesi tanya jawab ya. Ini sudah 30 menit saya membawa materi. Sesuai janjiku, kita akan lebih banyak berdiskusi. Mungkin seperti itu teman-teman. Ais, silakan. Ada Ais kan? Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic dan bertanya ke Kak Hadi. Atau mungkin teman-teman belum memungkinkan untuk open mic, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Ya, silakan. Terkait dengan esainya yang ingin diperjelas atau diberikan rekomendasi boleh. Iya, mungkin buat teman-teman juga seperti kata Kak Hadi, mungkin ada yang ingin mengkonsultasikan mengenai esainya, atau mungkin seperti yang dijelasin juga, misalnya nih udah kebanyakan ikut kegiatan, tapi bingung ingin memasukkan apa aja sih yang perlu di dalam esainya.
Oke nih Kak Hadi, ada pertanyaan dari Kak Jerry. Pertanyaannya yang pertama yaitu, apakah boleh menjelaskan dampak negatif dan positif? Ini langsung dijawab saja ya. Ini Ayo, kalau Kak. misalnya teman-teman mau bertanya, saya sangat berharap pertanyaannya itu open mind-nya supaya kita ada interaksi. Oke, untuk Kak Jiri, jadi apakah boleh menjelaskan dampak negatif dan positif? Maksudnya dampak negatif dan positif apa tuh? Di bidang teknologi atau mungkin apapun. Jadi saya tangkapnya kayak gitu. Jadi teknik dalam menulis itu kan ada banyak. Dalam melampirkan data juga banyak. Jadi kalau misalnya Kak Jiri ingin menuliskan sesuatu, misalnya menunjukkan dampak, misalnya kayak gini kan. Kak Jerry memunculkan data bahwa misalnya orang yang terdampak teknologi ada yang dapat positifnya, ada yang dapat negatifnya, anak A, anak B. Terdampak ada yang menjadi nakal, ada yang bahkan yang justru ke arah yang lebih baik. Nah biasanya strategi memunculkan data negatif dan juga positif itu untuk memberikan conclusion. Jadi kan membandingkan gitu. Berarti kalau sudah membandingkan kan pasti ada konklusinya apa yang ingin diceritakan oleh Jerry gitu. Biasanya ya kayak mungkin Jerry ingin meluruskan sesuatu atau memberikan rekomendasi atau memberikan saran gitu. Nah di sesi yang tadi juga yang sesi esai yang kayak gini ada juga yang bertanya, Kak bisa tidak saya memberikan perbandingan data antara teknologi yang dimiliki Indonesia dengan negara lain? Boleh. Itu kan apa ya namanya? Salah satu metode penampilan data gitu, bagaimana supaya informasi itu delivery-nya itu dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang menarik, sehingga kan orang-orang kan biasanya kalau positif terus itu kan kayak sudah biasa. Nah biasanya orang memunculkan sesuatu yang negatif itu sebagai pemicu gitu, jadi kayak batu loncatan, nah kayak oh iya benar-benar gini ada masalah gitu. Nah setelah muncul ada masalah, kalian memunculkan solusi gitu, atau memunculkan sebuah perspektif bahwa ini salah gitu, ini yang benarnya sebaiknya kayak gini. Nah biasanya kan di penulisan kayak gitu, kita memunculkan sesuatu yang negatif untuk memunculkan sesuatu yang positif gitu Kak Jerry ya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu adalah salah satu teknik dalam menulis aja. Terus ini banyak bertanya tapi di kolom komentar. Saya mau yang bertanya langsung. Izin nggak? Oke, Little Boy keren namanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Musra dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Oke, Selatan, Palembang. mantap. Palembang empek ya. Ini nggak mau nanya eh, apa? Mau minta tolong apa? Coba jelasin kerangka atau susunan penulisan esai. Untuk untuk saya kan tinggal di sebuah desa tanpa sertifikat atau prestasi yang menjadi syarat beasiswa itu, Kak. Jadi saya minta tolong tuh jelasin kerangka atau susunan yang sebaiknya saya tulis dalam esai itu. Yang pas ya, rekomendasi ya dari saya Iya, ya. kebetulan Sorry. saya juga ini tinggal di sebuah desa gitu kan. Apa bisa Ah, dikaitkan dengan desa itu untuk memajukan desa dan lain-lain gitu. kamu jurusan apa? Manajemen, Kak. Saya manajemen. Oke, contoh. Misalnya ya, Kak, struktur esai kan tadi yang aku jelaskan 3 ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, di pembuka kan siapa lagi namanya? Sorry. Musra, ya, Musra. 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 Nah, kalau saya tipikal kan setiap orang itu kan punya tipikal menulis esainya beda-beda. Dan itu tidak ada yang salah, semuanya benar gitu. Dan semuanya banyak yang lulus IPU juga dengan metodenya masing-masing. Kalau saya pribadi, strategiku menulis esai itu adalah ada perkenalan di awal, mention namaku. Gitu. Jadi kayak tadi ya, misalnya saya bercerita misalnya tentang Musra, saya adalah seorang pemuda yang lahir di kaki gunung misalnya, di kaki gunung yang bahkan untuk ke kota itu harus membutuhkan waktu perjalanan 3 jam gitu. Jangankan akses teknologi gitu, jaringan wifi saja belum masuk ke daerahku kayak gitu. Tapi karena keluarga aku itu mendukungku untuk pendidikan ini, untuk pembukaannya keluarga aku itu sangat mendukung
yang namanya pendidikan, meskipun keluarga bapakku adalah petani, ibuku cuman bekerja serabutan, tapi mereka memberikan yang terbaik untuk saya, apapun yang saya inginkan itu dikasih gitu. Dan saya teringat bahwa di desaku itu banyak pengusaha gitu, tapi tidak ada yang jadi pengusaha besar. Nah, saya melihat bahwa kayaknya ada yang kurang deh di tempat tinggalku ini. Nah, saya lihat-lihat lakukan riset, ternyata salah satu jurusan yang relevan dan bisa membantu mengembangkan bisnis itu adalah misalnya di jurusan manajemen gitu. Nah, di jurusan manajemen untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini kalian itu misalnya itu bisa menjadi bridging lah gitu di pembukaan bahwa inilah alasan saya untuk masuk ke jurusan manajemen. Nah, di isi itu kan ada sub-topik. Nah, sub-topiknya ya Musra bisa kalau saya rekomendasikan yang pertama bahas tentang kenapa sih Musra wait ya, ini ada catatan juga sih sebenarnya. Kenapa sih Musra ingin lanjut kuliah gitu. Atau misalnya bercerita tentang paparan teknologi, itu bisa juga. Paparan teknologi misalnya yang pertama, apa sih teknologi dan dampak yang saya rasakan selama berurusan dengan teknologi gitu. Terus misalnya di sub kedua kontribusiku selama sekolah gitu. Misalkan S1 ya gitu, kontribusiku selama di sekolah. Kemudian misalnya membahas lagi tentang transformasi digital yang akan saya lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi bisa sampai 3-4 subtopik yang Musra buat. Jadi mulai dari membahas tentang alasan memilih jurusan gitu. Kemudian misalnya bercerita tentang kontribusinya Musra, kemudian bercerita tentang transformasi digital yang ingin dilakukan, idenya kayak gimana, itu bisa dijelaskan di isi. Nanti di penutup dikonklud bahwa apa sih harapan Musra, kenapa BU itu penting untuk dilakukan, untuk didapatkan oleh Musra. Gitu. Sesimpel itu. Nah, saya sebetulnya gini. Jangan takut untuk menggunakan teknologi untuk membantu kalian berpikir atau membuat kerangka tulisan kalian. Pakailah AI generatif. Jangan bilang kayak misalnya ada mentor mungkin dari yang kalian lihat di internet bahwa haram hukumnya menggunakan teknologi. Teknologi kan untuk memudahkan kalian. Gitu. Ya, jadi kalian gunakan itu untuk bahan diskusi. Iya kan? Kalian Musra gunakan itu untuk berdiskusi kayak brainstorming lah. Apa ya yang bagus saya tulis. Nah, pas saat berdiskusi dengan AI, kan ada muncul lagi, oh iya ya, gitu. Oh iya ya, ini kayaknya bagus saya bahas. Nah, kalian baru ngetik lagi. Nah, caranya seperti itu. Nah, jadi biasanya esai itu tidak akan selesai dalam satu malam. Itu biasanya berkali-kali dibaca itu baru akan muncul struktur esai yang memang benar-benar mewakili ini aku banget gitu. Itu Musra ya. Dan biasanya kalau ini hal yang penting ya, kalian harus paham dulu visi kedepannya kalian mau ngapain. Kalian ambil jurusan itu, cita-citanya apa? Apakah ada relevansi? Kalian ambil jurusan itu dengan cita-cita kalian. Kayak gitu-gitu. Gitu ya Musra ya. Sorry Kak, dikit lagi. Apa? Ya, sorry sebelumnya saya beasiswa ini untuk ke jenjang S2 sebenarnya. Oh, S2. Oke. Ya, terus kalau rencana saya sih, kebetulan saya kan tinggal di desa. Terus saya itu mau masukin di esai itu tentang saya akan kontribusi dari desa untuk mungkin ya ini kontribusi tentang kenalin teknologi ke mungkin SD atau ke sekolah-sekolah atau ada seminar-seminar kayak gitu untuk tapi dari tahap ke desa dulu. Jadi harapan saya itu saya melakukan perubahan kecil dimulai dari desa itu bisa nggak Kak? Benar, benar. Jadi itu masuk ke rencana pada saat kuliah atau pasca studi. Itu bisa dimasukkan di situ. Dan saya memang sangat merekomendasikan teman-teman ketika menuliskan rencana-rencana masa depan, jangan yang kayak sebatas mimpi aja. Maksudnya benar-benar yang mau kalian lakukan dan bisa dikerjakan.
Karena ada banyak juga loh begitu, maksudnya sudah lulus juga penerima BU, tapi biasanya ditulis harapan-harapan proyek-proyek yang luar biasa, tapi saking luar biasanya tidak bisa dikerjakan, direalisasikan. Nah, saya harapnya kalian bisa menulis yang bisa direalisasikan, sehingga ketika kalian ditanya di wawancara bisa jawab dengan lantang gitu, karena kalian menguasai gitu ya. Nanti pakai prinsip SMART lah kalau mau idenya benar-benar ini bisa dilaksanakan atau tidak. Tahu ya prinsip SMART ya? Pakai SMART saja. Oke. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Oke, Angelia. Oh, ini yang tidak bisa menyalakan audionya ya. Suaranya belum bisa kedengaran. Teman-teman ada yang dengar suaranya Angelia ya? Atau cuma saya yang belum dengar? Memang nggak ada Kak suaranya. Oh gitu, sayang sekali ya. Boleh ditulis ya, sorry ya Angelia, boleh ditulis. Oke, kita ke Aili. Oh, ini ada. Oke, mungkin dari teman-teman, oke deh. Oke, silahkan Kak Ali, mungkin ingin bertanya. Oke Kak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, aku bisa dipanggil Aili dari Universitas Brawijaya. Sebelumnya, karena aku lulusan dari SMK, jadi aku belum terlalu familiar Kak dengan esai ini. Nah, aku tuh mau nanya, waktu kemarin dapat temanya itu karena jurusan aku di sekarang ini manajemen perhotelan, itu salah satu topik yang menurut aku bisa disambungkan dengan topik beasiswa unggulan ini, itu adalah keamanan cyber dari relevansi jurusanku sendiri. Cuman dari keamanan cyber tersebut, aku merasa untuk bridging-nya dari kisah personal terpapar teknologi seperti itu agak susah gitu Kak. Jadi aku mau bertanya nih ke Kakak, kalau misalkan dalam penyusunan esai itu, kita tuh lebih dulu untuk uh, tahu tentang topik secara keseluruhannya, atau kita bisa bangun dari bridging kisah personal kita, uh, misalkan dari awalnya terpapar teknologi itu gimana seperti kata Kakak tadi, atau kita ambil dulu topiknya yang mau kita ambil tuh apa, permasalahannya tuh apa. Itu Kak. Terima kasih. Jurusan apa ini? Perhotelan juga. Manajemen perhotelan Kak. Oh, iya. Berarti Perhotelan juga. Oh, sama ya. Oke. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi ini kan tergantung strategi penulisan sebetulnya, Aili ya. Jadi mau menyampaikan informasinya dengan strategi apa itu bebas. Tapi kalau misalnya ditanya, kalau saya pribadi ya, mending pilih topik salah satu aja, case atau pengalaman dalam hidupmu yang terpapar dengan teknologi, contoh-contoh aja. Kayak misalnya saya contohnya gitu, yang tadi nonton YouTube sampai karakterku, visiku itu berubah gara-gara saya nonton YouTube. Atau mungkin contoh misalnya ponakanku yang nonton YouTube, tiba-tiba cara bicaranya, logatnya, aksennya itu berubah mengikuti apa yang dia tonton. Atau bapakku yang dulunya aktif kerja dulu ya, dia nonton TV, baca koran, tapi tiba-tiba sekarang setelah pensiun main HP, nonton berita di YouTube, nonton berita di Facebook, nonton video di YouTube. Kemudian kan dia hobi pertanian, akhirnya nonton tips atau DIY pertanian, yang akhirnya bisa lebih produktif. Nah itu contoh-contoh positif yang bisa diambil dan bisa dijelaskan di perkenalan diri. Jadi ini tergantung kalian mengingat masa-masa kalian awal-awal terpapar dengan teknologi, atau tidak harus sih awal-awal, kayak contoh saja dalam kehidupan sehari-hari apa yang relevan dengan pembahasan kalian nanti di esai. Jadi pilih saja salah satunya, kemudian di bridging. Maksudnya kayak dicocok-cocokkan begitu. Dicocok-cocokkan. Oh ini cocok nih dengan pengalamanku. Untuk bisa jadi bridging di sini ya, saya ambilnya pengalaman yang ini, tidak harus pada saat kecil, tidak harus pada saat awal pertama kali terpapar, tidak harus sebetulnya. Gitu. Jadi untuk penulisan pengambilan sampel case pengalaman terpapar teknologi ya, itu preferensi masing-masing, pengalaman mana yang ingin diambil. Terjawab kan, Aili? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sip. Ini kita 6 menit lagi ya, Aisyah.
Oke, Kak. Jadi mungkin bisa langsung saja pertanyaan yang di chatnya ya, Kak. Yang ini dijawab semua atau pilih salah satu aja dulu? Yang angkat tangan lagi deh. Oke, buat teman-teman bisa langsung angkat tangan ya biar pertanyaannya bisa dijawab. Oke, ada Kak Nadia, silahkan Kak Nadia. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Nadia. Saat ini saya sedang menjalani S2. Terus saya ingin bertanya kalau yang mengenai rencana studi itu saya bisa kaitkan dengan rencana tesis saya atau nanti beda lagi ya, Kak? Atau bagaimana? Oke, thank you Nadia. Kalau boleh tahu dari tadi dari universitas apa dan jurusan apa? Oh, dari UGM, jurusan Teknologi Informasi. Iya. Oke, jadi gini Mbak Nadia ya. Apakah esai harus relevan dengan rencana studi? Kalau saya pribadi itu harusnya sebaiknya itu dikaitkan. Kenapa? Karena kan di rencana studi kan ada dibahas juga di esai. Karena rencana studi di esai karena dia bahas tentang misalnya ini melakukan riset A, tapi di rencana studi proposal rencana studi yang memang ada filenya itu beda lagi, itu kan tidak connect gitu. Jadi kalau saya sarankan, saya secara pribadi dulu waktu urus berkas rencana studi dan juga esai itu dikaitkan, jadi benar-benar dikaitkan gitu. Jadi bahkan alasan atau tujuan saya memilih jurusan di kampus, memilih topik judul waktu itu, ya saya tulis di proposal rencana studi, ya saya tulis juga di esai gitu. Sebaiknya dikaitkan. Kalau saya pribadi ya, mungkin nanti ada metode juga yang mengatakan bahwa sebetulnya dibedakan juga tidak apa-apa, tapi kalau saya pribadi kenapa harus dibedakan? Padahal kan rencana studi itu sudah kita bahas di esai, ya kita bahas juga di proposal. Itu karena dia. Terima kasih. Dan kalau proposal rencana studi ya, Nadia, itu tidak ada format khusus. Yang pasti ada alasan kenapa memilih jurusan, kenapa memilih kampus, tujuan studinya apa, rencana budgetingnya kayak gimana, SKS-nya apa saja yang akan diselesaikan. Paling itu aja yang penting. Misalnya harus ada kop surat dan kampus, kop surat kampus atau cover logo kampus itu tidak harus. Karena juga tidak ada format dari PO yang pakem gitu, tidak ada. Intinya yang penting ada informasi itu, tujuan kuliah apa, kemudian rencana kuliah kayak gimana nantinya, budgetingnya kayak gimana, alasan mengambil jurusan kayak gitu. Kalau sudah ada itu sudah lengkap, sudah cukup lengkap lah. Kalau di proposal rencana studi. Oke. Oke, gimana nih Kak? Satu pertanyaan lagi atau udah bisa kita tutup? Kita satu pertanyaan atau dua jadi kolom chat. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Rere. Kak, kalau pembukaannya tidak harus pengenalan diri, tapi lebih ke pertanyaan mengenai pengenalan di dalam esai tersebut. Maksudnya? Lebih ke pertanyaan mengenai pengenalan diri. Oh, Maksudnya pertanyaan apa nih? Ada orangnya kah di sini? Kak Rere mungkin bisa open mic untuk pertanyaannya. Rere Pagadian. Tidak ada kayaknya orangnya. Oke, kalau nggak ada kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi udah Kak Vika udah nggak Kak yang mengenai jumlah kata yang berlebih? Belum. Oke, dari Kak Vika ini pertanyaannya, Kak Vika udah buat esai tapi jumlah katanya lebih dari BU. Apakah Kakak punya tips untuk masalah yang saya alami? Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang pasti itu tidak akan bisa terinput semuanya di form BU. Karena sebagaimana yang kita tahu ya bahwa esai itu di copy dan paste di formnya BU, tidak upload dokumen. Dan di formnya BU itu
ada kayak teknologinya yang bisa melihat langsung berapa jumlah kata yang kita punya. Nah, jadi kalau misalnya lebih, otomatis akan terpotong kalimatnya. Sama kalau kalian isi Google Form ya, ada batas karakternya. Kalau lebih dari karakternya udah bisa ketik-ketik apa-apa. Sama dengan PU. Cara mengatasinya ya kita efisiensikan kata-katanya. Mungkin ada kata yang berulang, ada pembahasan yang mungkin terlalu melebar, itu gampang aja sih sebetulnya untuk dilakukan. Jadi cukup diefisiensikan kata-katanya. Itu kan di bahasa Indonesia sudah ujian UKBI kan semua toh, sudah ujian UKBI. Nah, kalian paham lah gitu, kalimat berulang, topik yang mungkin harusnya kita bisa cut off, itu bisa kalian lakukan. Saran saya itu aja sih. Jadi efisiensi untuk kalimatnya, pemilihan katanya, atau mungkin ada paragraf yang mungkin ini nggak terlalu penting dah, di take out aja. Kak, izin Kak. Ya. Ini sepengetahuan saya ya, tangkap dari pertanyaan Kak Rere tadi. Mungkin ini apa? Dia tuh bertanya tentang isi esai itu kan ada yang pengenalan dari awal SD, SMP, SMA, perkuliahan. Nah, dan ada juga yang langsung mungkin perkenalannya itu cuman satu paragraf, selebihnya itu lebih ke isi dari judul esai tersebut, lebih membahas ke teknologinya itu. Mungkin yang saya tangkap sih ke situ ya. Tapi orangnya tidak ada nih. Iya. Orangnya juga tidak ada. Intinya kalau kita menulis esai itu ada banyak strategi, cara metode menulis, gitu. Dan inti dari sebuah tulisan adalah informasinya tersampaikan. Iya kan? Kan kalau kita baca satu artikel, intinya apa? Kita paham dong apa tulisannya. Kan itu intinya. Kemudian ketika kita membaca sebuah artikel, di akhir kata yang kita dapatkan, kita kan sebagai pembaca kita bisa menyimpulkan, oh maksud dari esai ini apa? Langsung ada konklusi secara tersirat, secara tidak langsung kayak ada pikiran, oh inti dari esai ini, inti dari tulisan ini seperti ini. Nah itu berarti esainya sudah oke, tulisannya sudah oke kalau memang orang sudah baca dan sudah tangkap apa informasi yang tersampaikan di esai itu. Nah, makanya kalau sudah bikin esai, minta temanmu baca. Apa yang kau dapat informasi di esai? Kalau ada yang bilang, aduh bingung, saya bingung karena terlalu banyak pembahasan, berarti perlu revisi itu esainya. Bingung saya, kadang-kadang bahas organisasi, kadang-kadang bahas prestasi, kadang-kadang bahas visi, bahkan di akhir-akhir itu banyak paragraf yang mengatakan saya akan ada tuh. Ada tuh yang esai seperti itu, dia tulis tulisannya lebih banyak saya akan gitu. Nggak apa tulis saya akan, tapi kalau terlalu banyak juga tidak masalah gitu. Udah ya. Oh, jadi nggak itu ya Kak, apa nggak harus perkenalan secara intens kayak SD di sini pernah ikut lomba ini, terus SMP tahun ini lomba ini lomba itu. Iya, Kan itu cuma penyampaian aja. Kalau saya pribadi kan kalau esai beasiswa, saya lebih senangnya kalau saya pribadi ya, itu harus ada perkenalan siapa diriku, maksudnya mention namaku gitu. Kalau saya itu di tipikal esai gitu. Tapi kan kalau inti dari esai kan bukan itu sebetulnya. Inti dari esai itu kan kayak ada informasi khusus yang kalian highlight, yang pembaca juga paham. Ya, inti yang di highlight adalah dampak yang kalian lakukan apa, kontribusinya. Kemudian teknologi bagaimana mempengaruhi kehidupan kalian, bagaimana kalian menggunakan teknologi nantinya. Yang ketiga, apa perubahan yang kalian dapatkan, rasakan, atau akan yang kalian sebarkan dengan dampak kalian atau dengan kemampuan kalian. Kan kata kunci di awal saya ingatkan tadi kan, dampak atau kontribusi, teknologi, dan juga karakter. Kalau tiga ini bisa tersampaikan, apapun metode kalian menyampaikan informasi di esai, aman lah. Di BU juga kan tidak ada aturan kan, contoh esainya kayak gimana, kan gitu kan. Intinya infonya tersampaikan dengan jelas dan terstruktur. Ingat ya, makanya saya jelaskan tadi, ingat struktur simpel esai. Mungkin begitu ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang butuh informasi lagi lebih lanjut, boleh drop ke grup atau nanti gabung di grup pejuang beasiswa lainnya. Saya juga sudah buat, silakan. Thank you semuanya atas pertanyaannya.
mungkin dari saya ada terakhir nih guys ya, saya lupa. Jadi teman-teman, saya ada sesi lagi. Jadi bagi teman-teman, aduh, stop screen. Aduh, tak keluar lagi. Tunggu ya. Saya ada satu share screen lagi yang mungkin penting buat teman-teman ya. Cek begitu Kak, serius Kak. Ini makanya ini yang dikirimkan tadi bisa dikirimkan Kak. Oke, saya share screen. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesulitan atau ingin didampingi secara private, nanti boleh hubungi saya. Nanti akan saya kirimkan link. Ini khusus ya mentoring pribadi. Saya mencari beberapa slot lagi karena keterbatasan kemampuan saya juga dan waktu saya. Jadi ada konsultasi private untuk cek berkas kalian semuanya, review essay, proofreading. Semua berkas yang kalian punya akan dicek pokoknya yang di konsultasi private ini, atau mungkin ada orang yang mungkin tidak punya waktu untuk bikin esainya, saya bisa bantu buatkan, tapi nanti akan ada konsultasi kayak wawancara dan juga pengisian kuesioner pertanyaan yang mewakili diri kalian, dan kita akan konsultasi, akhirnya kita sama-sama bikin esainya. Dan ada juga, saya punya ebook juga yang saya tulis, jadi kalau misalnya kalian tidak ingin dua proyek ini, kalian bisa mengambil ebook dan nanti akan bisa masuk ke kelas mentoring saya. Di buku ada panduan menulis esai dengan topik terbaru dan ada juga panduan penulisan proposal yang gitu. Dan kalau kalian tertarik nanti akan aku drop linknya ke AIS, nanti kalian bisa tinggal dulu. Tapi ini yang butuh aja gitu. Tapi kalau misalnya mau yang grup yang gratisan juga boleh. Saya ada grup pejuang beasiswa bulan 2025, itu isinya hampir 500 orang. Kalian bisa join di situ dan juga di sana. Gitu. Ini untuk private aja ya. Kalau misalnya kalian butuh. Kalau tidak ya kita diskusi aja di grup itu aja sih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Saya berharap proses pendaftaran BU kalian lancar ya. Jangan khawatir terkait dengan isu-isu yang beredar di luar ya. Belum bisa buka akun, bikin akun, upload dokumen masih masalah. Belum ada yang belum selesai NPWP-nya, itu tidak usah terlalu khawatir. Kalau masalah sistem itu segera akan selesai. Yang pasti kalian fokus menyelesaikan berkasnya dulu, gitu. Dan saya sarankan kalian submitnya jangan di akhir-akhir, karena error. Bayangkan UKBI saja error gara-gara diserbu pendaftar BU. Cortex error gara-gara pendaftar BU bikin NPWP semua. Nah, bagaimana dengan website BU itu sendiri yang diserbu? Nah, jadi kalian jangan khawatir dengan error-error di web BU. Kalian fokus saja dengan persiapan berkas kalian. Itu saja saran dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Kita mungkin ada sesi foto ya, Ais ya. Jadi teman-teman, mohon jangan menghilang dulu. Kita sama-sama mengapresiasi dari Event Makassar sudah memfasilitasi kita ya pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya serahkan ke Kak Ais. Oke, baiklah, terima kasih untuk Kak Hadi dan juga teman-teman yang telah menghadiri webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya, aku kembali ngingetin buat teman-teman untuk mengisi absen yang sudah aku bagiin di kolom komentar. Nantinya kami akan mengirimkan sertifikat melalui email yang teman-teman masukkan di formulir absen ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi foto. Buat teman-teman mungkin bisa open kamera bagi yang memungkinkan. Kita beri waktu 2 menit ya. Jadi kita ambil dokumentasi pada pukul 21.16. Oke, teman-teman bisa bersiap-siap. Mungkin cari tempat yang lebih nyaman buat ambil foto. Oke, kita kasih waktu 2 menit ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang ceweknya nih bisa ambil jilbab
Mungkin mukanya juga nggak apa-apa. Oke. Oh iya, teman-teman nantinya itu sertifikat yang akan dibagikan itu akan kami berikan kurang lebih seminggu setelah webinar ini berlangsung ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak dapat sertifikat asal mengisi absennya, teman-teman bakal dapat kok nanti. Oke, sisa 1 menit lagi buat teman-teman yang lain yang belum open kamera mungkin bisa bersiap-siap. Oke, Kak Angele udah semangat banget nih. Oke, oke sisa 1 menit lagi. Mungkin teman-teman yang lain bisa open kamera. Kakak, Mungkin punten saya izin Kak, kameranya lagi gak bisa dibuka. oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, Punten nggak banget ya apa-apa Kakak, banget. maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Mungkin kita udah 1:16. Jadi buat teman-teman silahkan mengambil pose terbaiknya. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, gaya lain lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, 1 kali lagi mungkin bisa kasih hatinya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar EduEvent lainnya dan juga jangan lupa isi absen ya. Makasih teman-teman. Bye-bye semuanya. Thank you. Semangat daftar PU-nya ya. Makasih Kak Hadi. Makasih Ais. Makasih Event Makassar. Terima kasih banyak ya, Kak. Makasih semuanya. Bagus nih suaranya tuh Ajelia. Terima kasih banyak Kak. Baru bisa, Kak. Baru bisa. Kayak Nobri juga baru bisa nyala kameranya. Oke, enjoy semuanya.